Hai, saat ini seluruh dunia masih berjuang melawan gelombang ketiga COVID dengan banyak tanda bahaya, terutama varian virus baru dan resistensi vaksin. Rasanya seperti kita menghadapi akhir dunia. Namun, hal yang membuat kita optimis adalah di masa lalu kita pernah menghadapi epidemi yang lebih buruk, tetapi kita masih bisa selamat dan mengatasinya. Maka, mari kita cari tahu, apa saja epidemi terburuk di masa lalu, dan bagaimana kita memenangkannya. Yang pertama adalah wabah Justinian, 3 dari pandemi wabah yang paling mematikan yang pernah tercatat dalam sejarah. Semuanya disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Yersinia pestis, juga dikenal sebagai bakteri yang menyebabkan wabah. Di video ini, kita hanya akan mencari tahu secara singkat saja. Namun, untuk mengetahui lebih detailnya, mari kita tunggu video kutipan pengetahuan berikutnya. Wabah Justinian mungkin berasal dari Mesir pada tahun 541 Masehi, dan kemudian menyebar ke benua lain melalui kapal komersial dan juga tikus-tikus putih dengan genom yang terinfeksi. Ketika epidemi ini mencapai ibu kota Konstantinopel, Kekaisaran Bizantium, itu menyebabkan sekitar 300.000 kematian di tahun pertama. Pandemi Justinian juga dianggap sebagai pandemi pertama yang pernah tercatat dalam sejarah manusia, setelah menyebar ke seluruh Eropa, Asia, Afrika Utara, dan Arab. Wabah Justinian baru berakhir ketika menewaskan antara 30-50 juta orang, setara dengan setengah populasi dunia saat itu. Pandemi kedua, maut hitam. Wabah ini adalah mimpi buruk dalam sejarah manusia, tapi itu belum benar-benar berakhir ketika 800 tahun kemudian. Epidemi ini telah kembali dan menjerumuskan Eropa ke dalam maut hitam. Sejak tahun 1347 dengan lebih dari 200 juta kematian hanya dalam 4 tahun. Dan maut hitam juga menandai pertama kalinya tindakan isolasi diambil untuk mencegah epidemi. Saat itu, masyarakat masih belum memiliki pemahaman ilmiah tentang penyebaran penyakit. Tapi mereka tahu ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan untuk membatasinya. Itu sebabnya, pejabat dengan pola pikir yang lebih maju dan waktu mereka di kota pelabuhan Ragusa, mereka memutuskan untuk mengkarantina para pelaut yang baru tiba hingga mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak sakit. Pandemi ketiga, wabah besar London. Masih saja ada wabah di London. London tidak pernah benar-benar beristirahat setelah maut hitam. Hampir setiap 20 tahun, epidemi melanda kota ini, setidaknya 1 kali. Dari 1348 hingga 1665 dengan 40 wabah hanya dalam 300 tahun. Dan dengan setiap wabah-wabah baru, 20% pria, wanita, dan anak-anak yang tinggal di ibu kota Inggris meninggal karena penyakit mengerikan ini. Sama seperti kita di masa sekarang, orang Inggris saat itu menerapkan karantina masyarakat mulai dari tahun 1500-an dengan hukum pertama mengharuskan isolasi dan karantina orang sakit. Keluarga yang terkena wabah akan ditandai dengan sebatang rumput yang tergantung di pohon di luar rumah mereka. Jika seseorang memiliki kerabat dengan wabah, dia harus membawa tongkat putih ketika dia pergi ke tempat umum. Dan yang keempat adalah cacar, penyakit yang melahirkan vaksin. Cacar adalah epidemi yang telah menyebar ke seluruh Eropa dan Asia, serta negara-negara Arab selama berabad-abad. Wabah ini menjadi obsesi dalam sejarah manusia. Ancaman terus-menerus hingga menewaskan 3 dari 10 orang yang terinfeksi. Sisanya selamat dengan bekas luka bopeng. Tidak pernah ada kehancuran populasi dalam sejarah manusia yang mengerikan seperti yang terjadi di Amerika, ketika 90-95% dari penduduk asli musnah dalam 1 abad. Pada saat yang sama, sejarawan Mukaitis juga mengatakan lebih banyak informasi bahwa populasi Meksiko telah turun dari 11 juta sebelum epidemi menjadi hanya 1 juta saja. Beberapa abad kemudian, cacar menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus dan berakhir berkat penemuan vaksin. Pada akhir abad ke-18, seorang dokter Inggris bernama Edward Jenner meletakkan dasar pengetahuan bahwa penggunaan vaksin dapat mencegah penyakit pada manusia. Pada tahun 1796, Jenner melakukan eksperimen ketika dia mengambil cairan dari noda cacar sapi di lengan seorang gadis gembala sapi. Kemudian dioleskan pada lengan anak laki-laki berusia 9 tahun yang sehat. Anak laki-laki itu adalah putra tukang kebunnya. Jenner kemudian menyuntik bocah ini dengan zat yang mengandung cacar. Tetapi bocah itu tidak tertular penyakit itu berkat vaksin yang diberikan Edward Jenner. Pada tahun 1980, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan cacar sepenuhnya diberantas dari bumi. Kalian dapat mempelajari lebih lanjut tentang itu di video-video berikutnya dari kutipan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah pandemi kolera.
Pandemi kolera pertama kali dimulai di Jessore, India pada tahun 1817. Pandemi ini membunuh jutaan orang. Kemudian kolera pecah dan berkembang, sehingga menyebar dengan cepat ke seluruh benua dalam waktu singkat. Baru pada tahun 1854, ketika pandemi menyebar di Eropa, dokter Inggris saat itu adalah John Snow. Setelah menghitung jumlah kasus orang yang sakit, Dr. John Snow menemukan bahwa penyakit itu berasal dari pompa sumur kota yang populer untuk digunakan sebagai air minum. Dia menemukan sumber infeksi dan menghentikan wabah dengan mencegah orang menggunakan air keran yang terkontaminasi. Epidemi kolera di Inggris dengan cepat berakhir dalam beberapa hari saja. Organisasi Kesehatan Dunia menyebut kolera sebagai pandemi yang terlupakan, karena berakhir dalam beberapa hari saja sejak wabah pertama pada tahun 1897. Sejauh ini, dunia telah mengalami 7 epidemi baru. Wabah ke-7 dimulai pada tahun 1961 dan berlanjut hingga sekarang. Kolera menginfeksi 1,3 hingga 4 juta orang setiap tahunnya. Tingkat kematian tahunan dari 21.000 sampai 143.000 orang. Karena kolera disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri tertentu, sehingga berdampak besar pada negara-negara dengan ekonomi lemah, tingkat pendidikan rendah, hingga sanitasi dan sistem kesehatan yang buruk. Sementara itu, negara-negara kaya hampir tidak ada kekhawatiran tentang epidemi itu. Jadi sekarang kita telah tahu tentang 5 pandemi terbesar dalam sejarah manusia. Terima kasih sudah menonton videonya, sampai jumpa lagi.